yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina Putrastari dari kelas 11D. Di sini saya akan mengerjakan remedial matematika. Untuk materi yang saya ambil kali ini yaitu tentang diagram pencar. Beberapa penjelasannya bakal saya jelasin di berikutnya. Sekarang kita masuk ke diagram pencar atau scatter plot. Diagram pencar merupakan salah satu bentuk penyajian data statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel melalui penyebaran titik-titik pada bidang koordinat. Sekarang kita masuk ke pengertian diagram pencar. Diagram pencar atau scatter plot adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan data bivariat, yaitu data yang terdiri atas dua variabel. Setiap pasangan data digambarkan sebagai titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Diagram ini membantu kita mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel, serta melihat pola hubungan yang terbentuk. Sekarang kita beralih ke tujuan dan manfaatnya diagram pencar. Dari tujuan penggunaan diagram pencar antara lain itu ada yang pertama, mengetahui hubungan antara dua variabel. Yang kedua, menentukan arah hubungan yang terjadi. Yang ketiga, melihat tren atau pola data. Yang keempat, menentukan analisis dan prediksi. Diagram pencar sering digunakan dalam penelitian karena mampu menyajikan data secara visual dan mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita ke komponen dan langkah pembuatannya. Kita beralih ke komponen diagram pencar dulu. Kita harus menentukan sumbu X, yaitu variabel bebas, biasa disebut juga sebagai variabel independen. Terus ada sumbu Y juga, variabel terikat, bisa disebut juga sebagai variabel dependen. Terus ada titik data dan pola penyebarannya. Untuk langkah membuat diagram pencarnya yaitu satu, kita harus menentukan variabel X dan Y-nya. Yang kedua, membuat sumbu koordinat. Yang ketiga, menentukan skala. Yang keempat, memasukkan pasangan data. Terus yang untuk terakhir yaitu kelima, mengamati pola yang terbentuk. Nah, sekarang di sini ada contoh datanya. Ini adalah hubungan jumlah pembeli dan stok minuman yang tersisa, yaitu data tersebut menunjukkan jumlah pembeli yang datang ke sebuah toko dan jumlah stok minuman yang masih tersedia. Dari tabel terlihat bahwa ketika jumlah pembeli bertambah, stok minuman yang tersisa cenderung berkurang. Nah, di sini juga ada diagram pencar, yaitu diagram pencar berdasarkan data. Nah, diagram pencar di samping terbuat berdasarkan data pada tabel sebelumnya. Setiap titik menunjukkan pasangan data antara jumlah pembeli dan stok minuman yang tersisa. Nah, sekarang kita masuk ke tren data pada diagram pencar. Tren data merupakan kecenderungan pola yang terbentuk dari penyebaran titik-titik pada diagram pencar. Yang pertama ada linear positif, yaitu pola titik membentuk garis yang naik. Kita bisa lihat contohnya di nomor 2, di mana garis naik dari kiri bawah ke kanan atas dengan posisi lurus. Terus yang kedua ada linear negatif, yaitu pola titik membentuk garis yang menurun. Kita bisa lihat contohnya di nomor 4, di mana garis turun dari kiri atas ke kanan bawah dengan posisi lurus. Yang ketiga ada non-linear positif, yaitu pola titik membentuk kurva yang cenderung naik. Kita bisa lihat contohnya di nomor 3, di mana garis naik dari kiri bawah ke kanan atas dengan posisi melengkung. Terus yang keempat ada non-linear negatif, yaitu pola titik membentuk kurva yang cenderung menurun. Kita bisa lihat contohnya di nomor 5, di mana garis turun dari kiri atas ke kanan bawah dengan posisi melengkung. Yang terakhir, yang kelima itu tidak ada tren, titik menjabar secara acak tanpa bentuk yang jelas, tanpa terstruktur lah. Sekarang kita ke analisis data, yaitu berdasarkan diagram pencar yang telah dibuat dan telah dijelaskan tadi, titik-titik data membentuk pola menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Pola tersebut menunjukkan tren linear negatif, artinya semakin banyak jumlah pembeli, semakin sedikit stok minuman yang tersisa.
Karena kedua variabel bergerak berlawanan arah, maka hubungan tersebut termasuk korelasi negatif. Nah, ini penerapan diagram pencar. Diagram pencar dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, contohnya ada jam belajar dan nilai ujian. Yang kedua ada kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga ada ekonomi, seperti jumlah pelanggan dan keuntungan. Yang keempat bisnis, contohnya seperti jumlah pembeli dan stok barang. Diagram pencar membantu mempermudah analisis hubungan antar variabel. Nah, setelah sekian lama kita ngebahas materi diagram pencar, akhirnya kita berada di akhir itu kesimpulannya. Diagram pencar merupakan penyajian data bivariat dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Melalui diagram pencar, kita dapat mengetahui tren data dan jenis korelasi yang terjadi. Pada contoh yang dibahas, terdapat korelasi negatif antara jumlah pembeli dan stok minuman yang tersisa. Nah, berakhir sudah penjelasan tentang diagram pencar dari saya. Sekiranya untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.